Ya, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk masuk ke salah satu topik dialog kita, yaitu di mana kita tahu sudah ada 3 pasangan calon yang akan berlaga di Pilpres 2024. Usai ketiga pasangan calon ini resmi mendaftar ke KPU, berbagai survei kemudian muncul terkait dengan elektabilitas ini ya. Salah satunya adalah survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia menempatkan Prabowo Subianto ini memiliki tingkat elektabilitas 36%, pasangan Ganjar Mahfud 33%, dan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ini dengan elektabilitas 23%. Tiga nama calon presiden dan wakil presiden sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin mendaftar paling awal. Setelah itu berlanjut Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Dan terakhir Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Gayung bersambut, survei Indikator Politik Indonesia mencatat elektabilitas pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka 36,1% lebih tinggi dibanding pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD 33,7% dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 23,7%. Elektabilitas Capres pun Prabowo unggul 37%, Ganjar 34,8% dan Anies 22,3%. Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, pasangan Amin paling diuntungkan atas situasi saat ini. Bisa terjadi limpahan suara pendukung lama Prabowo, dan nama Gibran bisa menjadi penarik massa Ganjar, terutama di Jawa Tengah. Lantas, apakah elektabilitas pasangan Capres-Cawapres ini bisa terus bertahan hingga Pilpres mendatang? Tim TV One mengabarkan. Langsung saja kita akan bahas hal ini nanti langsung bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Sudah terhubung melalui sambungan Zoom ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat pagi. Pagi Bayu. Nah, tidak sendirian Mas Burhan, di studio Pak Kabar Indonesia Pagi juga sudah hadir ada Bang Pagi Syarwi Cadiago, Direktur Eksekutif dari Foxpol Research and Consulting. Selamat pagi. Pagi Mbak Aya, Mas Bayu, Prof Burhan, selamat pagi. Iya, saya langsung mau ke Mas Burhan. Mas Burhan, jadi ini adalah hasil survei terbaru usai kemudian Prabowo menetapkan Gibran sebagai bakal cawapresnya. Menarik, bahkan pasangan Prabowo Gibran masih berada di posisi pertama dengan angka yang cukup menguat 36%. Faktornya apa Mas Burhan? Begini Aya, surveinya dilakukan setelah MK mengambil keputusan untuk memberi semacam tiket konstitusional Gibran maju sebagai cawapres. Tetapi surveinya selesai di lapangan sebelum koalisi pendukung Prabowo mengumumkan Gibran sebagai cawapres. Nah, kebetulan dalam survei pasca MK kami memasukkan simulasi Prabowo Gibran yang kemudian disahkan oleh Koalisi Indonesia Maju. Makanya kita bisa pakai, tetapi sebelum penetapan resmi. Nah, yang ingin saya katakan, ada indikasi yang harus diwaspadai oleh Koalisi Indonesia Maju berkaitan dengan potensi Gibran apakah sebagai aset elektoral ataukah sebagai electoral liability. Jadi dalam simulasi sendirian, capres perseorangan, ada 3 nama capres perseorangan yang kita uji, Anies, kemudian Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, elektabilitas di antara ketiganya tanpa pasangan, Prabowo 37%, Ganjar Pranowo 34,8%, kemudian Anies Baswedan 22,3%. Nah, ketika kita simulasikan secara berpasangan, sesuai dengan apa yang kita lihat belakangan di KPU, Ganjar Mahfud MD turun sedikit menjadi 33,7%, Prabowo Subianto Gibran juga ada indikasi turun sedikit menjadi 36,1%, sementara Anies Muhaimin naik sedikit dari 22 menjadi 23,7%. Nah, sebagian ada yang menjadi tidak tahu tidak jawab. Nah, apa tafsirnya terhadap ini? Pertama, ada indikasi sebagian pendukung Ganjar Mahfud itu mengalami kegalauan melihat nama Gibran menjadi pendamping Prabowo Subianto. Tetapi sebagian kecil pendukung Ganjar Mahfud ini tidak otomatis pindah ke Prabowo Subianto dan Gibran.
Karena setelah kita cek, ternyata migrasinya itu ke TTTJ, tidak tahu tidak jawab. Sementara ada sebagian kecil pendukung Prabowo Subianto dan Gibran yang pindah ke Anies Baswedan. Memang masih kecil, tidak signifikan, tetapi ini indikasi awal bahwa sebagian kecil basis lama Pak Prabowo itu tidak happy dengan pilihan Gibran sebagai cawapresnya. Penjelasan kualitatif maupun kuantitatifnya adalah Pak Prabowo ini basis lamanya cenderung kritis kepada Pak Jokowi. Jadi ketika Pak Prabowo meminang Gibran Rakabuming Raka, putra presiden, sebagian pendukungnya itu larinya ke capres yang secara ideologis dan sikap politiknya dekat, yaitu Anies Baswedan. Nah, dari mana itu data yang saya barusan sampaikan? Pertama, kalau kita cek di mana migrasi sebagian kecil pendukung Prabowo yang lari ke Anies Baswedan, ada 2 provinsi, 1 Jawa Barat, 2 Banten. Jadi dalam simulasi sendirian, perseorangan, pendukung Pak Prabowo lebih banyak di Jawa Barat dan Banten, dan ketika simulasi pasangan Pak Prabowo dengan Gibran, ada indikasi penurunan. Dan di 2 provinsi ini, justru Anies mengalami sedikit penguatan. Yang kedua, dari mana basis sikap politik mereka? Umumnya adalah pendukung 3 partai. 1, pendukung Gerindra yang memilih Pak Prabowo di simulasi 3 capres tanpa pasangan sedikit lebih banyak ketimbang kalau misalnya Pak Prabowo disimulasikan berpasangan. Yang kedua adalah basis pendukung Demokrat. Dan yang ketiga, ini menarik, basis pendukung PKB. Jadi di basis pendukung PKB suara Anies sedikit lebih kecil kalau misalnya simulasinya perseorangan saja. Tapi ketika Anies disimulasikan dengan Muhaimin Iskandar, sebagian pendukung PKB balik ke Anies Muhaimin karena ada Muhaimin sebagai ketua umum partai mereka. Jadi ini indikasi awal, kalau ditanya apa penyebabnya, memang ada korelasi antara sikap politik mereka berkaitan dengan putusan MK dengan penurunan suara Pak Prabowo dan Ganjar. Dan saya menyimpulkan, pasca putusan MK, memang yang diuntungkan, meskipun belum signifikan, adalah Anies Baswedan. Oke, baik. Mas Burhan, soal migrasi yang tadi Anda sampaikan, Mas Burhan juga kalau tidak salah kan sudah sempat meng-capture ya di survei-survei berikutnya. Nah, dengan adanya putusan MK, kemudian 3 paslon ini sudah mendaftarkan diri ke KPU, soal migrasi ini akan lebih fluktuatif lagi sampai nanti hari pemilihan, atau mungkin sudah tercapture nih saat ini ya trennya akan stabil. Konsisten seperti itu. Nah, ini menarik ini Bayu ya. Jadi masalahnya itu bukan Gibran pribadi. Ini penting nih ya. Masalahnya adalah framing negatif tentang Gibran. Nah, framing negatif tentang Gibran itu berkaitan dengan 2 isu. Satu adalah isu politik dinasti, yang kedua adalah putusan MK yang dianggap memberi karpet merah buat Gibran. Nah, kalau misalnya 2 isu ini, 2 framing negatif ini masih muncul di kemudian hari, kemungkinan besar efek negatifnya masih berlanjut. Tapi kalau misalnya kubu Pak Prabowo Gibran mampu mengcounter, memberikan narasi alternatif atas munculnya Prabowo Gibran, saya yakin efek negatifnya bisa diberhentikan. Kan sekarang sudah mulai muncul ya, narasi counter terhadap isu dinasti. Misalnya dengan mengatakan bahwa dinasti itu tidak semuanya predatorik. Ada juga dinasti yang bersifat benevolent. Dengan mengambil contoh Lee Kuan Yew, pendiri Singapura, yang kemudian diteruskan oleh anaknya, ya, Lee Hsien Loong, Lee, ya, Perdana Menteri Singapura. Ya. Kemudian ada juga Bob Kennedy sama John F. Kennedy, adik kakak, yang satu jadi presiden, yang satu adalah jaksa agung. Nah, untuk membuktikan bahwa dinasti itu tidak selamanya predatorik seperti yang dikesankan selama ini. Ya. Itu kan counter-counter yang bersifat naratif untuk memagari serangan berkaitan dengan isu politik dinasti. Nah, apakah itu berhasil atau tidak, kita lihat nanti. Termasuk isu putusan MK. Kalau misalnya putusan MK ini masih negatif framingnya, ya kemungkinan besar
yang dirugikan adalah Pak Prabowo Gibran. Tetapi menariknya, yang diuntungkan bukan Ganjar dalam survei saya ini. Yang diuntungkan kalau framing negatif ini terus berjalan adalah Anies Baswedan. Jadi kalau misalnya pendukung Ganjar makin agresif, menarik Mas Burhan, ya terkait dengan isu ini, itu yang memetik keuntungan bukan Ganjar, tapi adalah Anies Baswedan. Bang Panggi, apakah Anda juga melihat hal yang sama di lapangan begitu ya, di grassroots, bahwa ternyata Gibran sebagai pasangan Prabowo ini justru menguntungkan pasangan Anies dan juga Muhaimin tanpa melakukan apa-apa? Iya, sebetulnya apa yang disampaikan Prof. Burhan itu menarik kalau kita capture, kita zoom out ya, bahwa itu memang menjadi problem penting juga. Apakah kemudian dengan Gibran itu menguntungkan pasangan Anies ya, Caimin? Karena memang ada misalnya statement ini membuka jalan karpet merah juga, memudahkan Anies dengan masuknya Gibran, terutama di daerah-daerah yang tingkat approval ratingnya terhadap Pak Jokowi itu tidak terlalu tinggi. Saya kasih contoh di Sumatera Barat, itu approval ratingnya hasil survei saya 2 Agustus, itu tidak sampai 60% di angka rata-rata nasional. Artinya tingkat kepuasannya terhadap kinerja Pak Jokowi, termasuk di Aceh, hasil survei saya ya, di 2 Agustus kemarin nasional, kemudian di Banten, yang dibilang Prof. Burhan tadi, termasuk di Jawa Barat. Nah, ketika approval ratingnya tidak sentimennya resisten terhadap Pak Jokowinya, ini yang kemudian yang saya sebut akan ada suara yang datang dan pergi, migrasi. Kalau kemudian sentimennya tidak baik, dengan Pak Jokowi saja tidak baik, kepuasannya atau penilaiannya terhadap kinerja Pak Jokowi, bagaimana mungkin kita bicara tentang endorsementnya Pak Jokowi, efek Jokowi efek, nggak bakal mungkin gitu. Nah, itu yang kemungkinan bisa saja, meskipun di hasil survei saya kemarin 2 Agustus sebelum putusan MK itu adalah simulasi 3 pasang maupun 4 pasang dengan Ganjar, Prabowo, dan Anies, dengan cawapresnya Ganjar dengan siapapun, dengan Anies dengan Prabowo dengan siapapun, itu memang relatif masih signifikan. Elektabilitas Prabowo Gibran itu masih 33-34%. Itu sudah temuan yang cukup besar waktu itu kan. Tapi kalau kita breakdown di Sumatera Baratnya atau di daerah-daerah yang tadi, itu juga tidak setinggi yang angka sebesar yang angka nasionalnya. Nah, itu yang saya katakan akan ada data suaranya Prabowo Gibran itu bisa akan berkurang ya ketika di daerah-daerah yang seperti saya sebut Aceh, Jawa Barat, Sumatera Barat, DKI, Banten, karena resistensi terhadap misalnya apalagi yang disampaikan Prof. Burhan, ketidakmampuan untuk memitigasi isu sentimen reaksi rakyat. Reaksi rakyat itu maksudnya nepotisme, dinasti politik, kemudian pemberian hak istimewa misalnya. Nah, ini sepanjang ini juga tidak di-maintain dan tidak dikelola, itu makin membuat mungkin itu suara akan pergi. Tapi suara yang datang, jangan lupa Bang Bayu, akan ada yang datang. Nah, itu akan datang dan pergi. Dari endorse-nya Pak Jokowi di angka 33, kemudian Anies di angka 23, itu kan gapnya cukup tinggi ya. Dengan jangka waktu berapa sampai Februari. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya Bang Ipang ya. Mas Burhan ya, kami harus jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita langsung saja berbincang kembali. Saya langsung ke Bang Panggi. Bang, kalau temuan Anda kan tadi ya antara 33 dan 23. Kita bicara soal migrasi tadi gitu. Tapi dengan gap yang cukup besar ya, 10% gitu ya. Apakah mungkin artinya dampak yang tadi kita bicarakan itu bisa mendorong pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin tinggi begitu? Iya, sebenarnya makanya untuk bisa saling menyalip ini kan ibaratnya ya turbulensi ke depan isu ya, itu sangat menentukan. Kemudian adalah daya dongkrak dari cawapresnya, itu juga variabel menjadi penting. Apakah kemarin hari ini kan orang juga, kita harus melihat split juga, Prabowo efeknya atau Gibran efeknya, mana yang paling tinggi juga masih kelihatan kan Prabowo efeknya. Nah, bagaimana kemudian cawapres secara, misalnya Gibran secara sendiri kan masih rendah, di cawapres pun nggak kelihatan kemarin kan, termasuk top of mind maupun tertutup. Nah, tetapi kelihatan ini apakah mungkin gitu ya menyalip dengan margin yang begitu besar, apalagi rentang waktu ini masih pendek sekali. Jadi sebetulnya bukan tidak mungkin atau mungkin itu Bang Bayu, karena memang elektabilitas ini menurut saya masih buah pasir juga, masih bisa datang dan pergi. Jadi artinya kalau kita mengatakan bahwa akan ada yang peta jalan ini akan mudah atau sulit, itu tergantung nanti sejauh mana mereka meyakinkan pemilih, persepsi publik ini bahwa kemampuan mereka untuk
Anies untuk melakukan penetrasi dan termasuk Ganjar maupun Pak Prabowo. Jadi satu putaran itu kata orang kan mengatakan tidak mungkin. Mungkin nggak? Tidak mungkin kan, Ya. karena dari matematika politiknya nggak sulit sekali kan. Tapi angka undecided voters itu juga jangan diremehkan gitu. Karena kadang kan kemampuan di survei kan sebetulnya adalah probing, teknik probing bagaimana membuka pertanyaan silent majority yang mereka tidak mau jujur, tidak mau membuka pilihannya. Nah, hasil survei saya di beberapa pemilihan bupati, wali kota, gubernur, itu kadang-kadang hasil survei dengan hasil pemilihan berbeda. Ternyata faktor variabel undecided, orang yang menyembunyikan pilihan itu adalah orang-orang yang terdidik, orang-orang yang sengaja, itu berbahaya juga. Yang justru berpengaruh terhadap Itu hasil justru mengubah hasil gitu. Jadi misalnya anggaplah 7%, ada 6% meskipun menjelang hari pemilihan pencoblosan kan dia masih kempes, makin kurang kan undecided. Nah, undecided dewa elektoral itu juga harus dihitung di sini. Saya katakan dewa elektoral juga. Nah, itu angkanya juga jangan dianggap remeh gitu. Jadi banyak juga Angka yang orang Anda temukan berapa? ya kalau kemarin persis saya lupa ya, tapi enggak 10 atau lebih 10 lah. Intinya Belasan ya? masih lumayan. Tapi kalau partai lebih tinggi dibanding pilihan figur ya. Oke. Karena orang preferensi orang lebih mudah ke figur dibanding ke partai. Nah, tetapi angka itu jangan dianggap remeh gitu. Jadi faktornya banyak. Wakil tadi undecided juga pengaruh, kemudian isu juga pengaruh, personalisasi dari cawapresnya, dan kemampuan untuk memitigasi isu-isu yang ada Itu hari dia, ini. memainkan itu Termasuk ya. termasuk debat jangan lupa juga. Itu Itu juga yang akan masuk juga salah satu mempengaruhi. yang menentukan ya, Ge. Iya. Mas Burhan, oke, melihat berbagai dinamika yang ada, isu yang kemudian akan dimainkan ataupun tidak, serta juga melihat kemungkinan dari swing voter, undecided voter juga ini yang kemudian berpengaruh terhadap hasil. Tapi pertanyaannya begini, mungkin tidak sih kemudian posisi Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar berada di posisi paling buncit ini bisa menyalip paling tidak berada di posisi kedua dengan berbagai kemungkinan yang ada? Ya, selain faktor yang sudah kita diskusikan tadi, Ayah, ada satu faktor yang krusial, yaitu tingkat partisipasi pendukung masing-masing capres-cawapres. Nah, karena dalam survei itu enumerator yang aktif mendatangi responden. Sementara dalam hari H pemilu nanti, itu responden atau pemilih yang harus aktif datang ke TPS. Jadi di situ diperlukan loyalitas, militansi pemilih. Dan saya harus mengatakan, berdasarkan data yang saya punya, militansi pemilih pendukung Anies lebih tinggi ketimbang pendukung capres yang lain. Dan kalau misalnya tingkat partisipasi pendukung Anies lebih tinggi ketimbang yang lain, dan itu terkonfirmasi di tanggal 14 Februari nanti, maka terjadi satu partisipasi atau turnout yang tidak seimbang. Nah, kalau misalnya orang mendukung Ganjar atau mendukung Anies ya, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya, itu kan nggak jadi suara. Nah, ini faktor penting nih. Kalau misalnya turnout-nya itu bias ke Anies lebih tinggi, kemungkinan Anies bisa menciptakan kejutan. Dan tentu tergantung oleh banyak hal ya. Karena per hari ini, kalau kita melihat peta, yang diuntungkan adalah Pak Prabowo dan Mas Anies Baswedan. Dan kalau misalnya pola ini berlanjut, kemungkinan yang masuk putaran kedua, jangan-jangan Pak Prabowo lawan Anies. Tapi kalau misalnya yang terjadi misalnya pendukung PD Perjuangan dan Ganjar lebih militan setelah mendengar Gibran bersama Pak Prabowo, dan mereka menyiapkan banyak langkah untuk memitigasi agar basisnya tidak digerogoti oleh Gibran, dan kemudian makin menarik memilih kritis pendukung Pak Jokowi yang kecewa karena Gibran bersama Pak Prabowo dengan berbagai macam isu negatif yang selama ini dialamatkan kepada keduanya. Jangan-jangan yang masuk putaran kedua malah Ganjar versus Anies. Jadi alih-alih misalnya basis Pak Ganjar digerogoti oleh Prabowo Gibran, Ganjar mampu ya mempertahankan basis lamanya, menambah basis pendukung kritis Pak Jokowi yang kecewa, orang seperti Gunawan Muhammad, orang seperti Butet ya, tiba-tiba kampanye karena kecewa dengan politik dinasti misalnya, dan saat yang sama anggapan untuk bisa menarik pemilih Ganjar tidak terkonfirmasi, sementara basis selama Pak Prabowo lari ke Anies Baswedan, Pak Prabowo yang justru mengalami kerugian. Jadi ini semua skenario masih mungkin, termasuk skenario hari ini. Anies tetap kesulitan untuk menambah basis pendukungnya, karena selisihnya kurang lebih 10%, dan yang masuk putaran kedua Prabowo dengan Ganjar.
Jadi saya tidak ingin mengeliminasi Anies Baswedan terlalu terburu-buru, tapi saat yang sama saya juga tidak ingin mengatakan bahwa Gibran sekedar sebagai beban elektoral. Kita harus tunggu, lebih sabar, karena fenomena 3 bulan ke depan bisa jadi berbeda hari ini, bisa jadi mengkonfirmasi temuan yang saya rilis kemarin. Oke, baik. Mas Burhan mungkin juga meng-capture gini. Pada pasangan Pak Prabowo dan Pak Ganjar dengan cawapresnya masing-masing. Irisan di Jawa Tengah ketika Ganjar Pranowo dan Gibran sama-sama juga diyakini ya memiliki basis massa yang kuat di Jawa Tengah. Analisis Anda bagaimana? Ya, kalau berdasarkan survei terakhir saya, Bayu, pemilih Ganjar di Jawa Tengah agak turun ketika Prabowo disimulasikan bersama Gibran. Tetapi turunnya tidak otomatis atau belum menambah suara Pak Prabowo. Mereka menambah ke barisan undecided voters. Makanya tadi saya sebut ada kegalauan dari basis pendukung Pak Jokowi yang sebelumnya memilih Ganjar. Tetapi yang menarik adalah Jawa Tengah ini bukan semata-mata basis loyalis Pak Jokowi. Jawa Tengah ini dikenal sebagai kandangnya banteng, di mana peran PD Perjuangan sangat krusial. Siapapun yang dicalonkan oleh PD Perjuangan, meskipun statnya kecil, umumnya menang. Jangan lupa misalnya Pak Bibit Waluyo. Di periode pertama didukung oleh PD Perjuangan, putaran kedua PD Perjuangan mendukung Ganjar, Ganjar yang statnya sangat rendah bisa menyalip Bibit Waluyo. Rustri Ningsih itu wakil gubernur Bibit, mantan bupati Kebumen dengan segala prestasi yang mengagumkan. Ketika dia keluar dari PD Perjuangan, Rustri Ningsih langsung terlempar dari peredaran. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Jawa Tengah memang banyak pendukung Pak Jokowi, tapi asosiasi kepada PD Perjuangan tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, jadi ada pertarungan dua hal nanti di Jawa Tengah ya. Pertarungan mesin partai PD Perjuangan, karena kita tahu PD Perjuangan di Jawa Tengah masih dapat sekitar 40-an%. Kemudian ada puluhan kepala daerah di Jawa Tengah yang merupakan kader PD Perjuangan melawan persona seorang Jokowi. Nah, siapa yang unggul? Kita harus lebih sabar menyaksikan pertarungan dua kekuatan raksasa ini. Oke. Menarik kalau melihat Jawa Tengah, Mas. Nah, ini ada 3 kata yang mau saya sampaikan sedikit aja soal kanibal suara Jawa Tengah dan suara yang datang endorse Pak Jokowi. Nah, apa yang disampaikan soal kanibal, kalau misalnya memang Jawa Tengah itu adalah suara nanti Ganjar itu akan dikanibal oleh misalnya Pak Prabowo akan mengkanibal Ganjar, itu ada peluang memang Anies akan agak ada kenaikan, karena memang pertarungan di Jawa Tengah ini kan siapa yang memakan siapa. Ini kan cakar-cakaran antara pembuktian apakah betul Jokowi efek yang kuat atau partai ED-nya atau mesin partainya akan kuat. Ini kan adalah waktu untuk pembuktian itu. Karena partai ED-nya di angka Jawa Tengah itu saya uji kemarin 13%. Besar di angka-angka rata-rata nasional. Angka-angka rata-rata nasional Sumatera Barat itu partai ED-nya 9%. Orang menjatuhkan pilihannya secara membership, partisanship karena kedekatan secara partainya, bukan karena figurnya. Meskipun di angka nasional itu angka orang memilih figur center kandidat itu 68%. Orang memilih karena partai pengusung hanya 5,8%. Nah, ternyata faktanya di Jawa Tengah, siapapun yang diusung yang dibilang Pro Burhan tadi, siapapun meskipun orangnya redup itu bisa menjadi gubernur Jawa Tengah. Partai ID-nya kuat. Ya, partai ID-nya kuat. Jadi kalau kata orang di bedah lehernya itu tertulis Megawati, Soekarno, dan perjuangannya gitu. Jadi artinya itu nggak bisa berubah. Nah, ini adalah ajang pembuktian. Apakah betul Jokowi efek yang besar di sana mengkanibal suaranya Ganjar Mahfud lewat Prabowo Gibran, atau justru sebaliknya Bu Mega ingin memberi pembelajaran bahwa ini bukan mutual understanding, ini soal PDIP-nya, bukan soal figur Jokowinya. Meskipun dulu bertarungnya Jokowi dengan Pak Prabowo ketika figur ini disatukan, itu kuat sekali. Karena figur Jokowinya disatukan kompensasinya dengan mesin partai itu menang 2 kali pemilu. Itu tidak bisa dibendung. Nah, sekarang pecah kongsi. Nah, yang kedua adalah yang tadi endorse-nya Pak Jokowi. 35% hasil survei kita kemarin. Kan itu yang dianggap oleh Pak Prabowo adalah seorang yang akan datang. Karena endorse Pak Jokowi akan mempengaruhi preferensi politik mereka. Apakah pilihan Pak Jokowi apakah akan tegak lurus? Apakah warga pemilih Pak Jokowi akan diikuti memilih kemudian Prabowo Gibran? Meskipun ada juga kehendak relawan
relawan tadi yang akan datang dan pergi juga akan diharapkan oleh Pak Prabowo datang. Jadi ini juga harus dihitung dan mereka sudah mengkalkulasi Bang Bayu, Mbak Aya. Mungkin suara yang datang dengan pergi ini kompensasinya pas nggak gitu, sehingga memutuskan Prabowo Gibran. Nah, kalau mereka yakin, ya saya yakin mereka sudah putuskan Prabowo Gibran karena sudah kalkulasi. Harus yakin dong, karena sudah berpasangan soalnya, ya, Bang. sudah dikalkulasi, dihitung-hitung gitu. Jadi, ini akan menarik ke depannya kalau misalnya suara Jawa Tengah ini, Ganjar Mahfud tidak signifikan, dikanibal oleh Prabowo Gibran. Itu membuktikan Anies ada langkah untuk lebih baik. Karena Anies itu tidak perlu menang sebetulnya. Karena suara Anies itu di hampir semua provinsi yang saya survei sebelumnya itu relatif lebih merata, tapi nggak signifikan loh. Tapi Jawa Tengah, Jawa Timur problem. Nah, kalau misalnya Jawa Timur itu sudah bisa diimbangi dengan juru kuncinya Caimin, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur itu tidak signifikan ke Ganjar Mahfud, itu jangan anggap remeh. Belum undecided voters, makanya saya katakan Anies Baswedan juga punya peluang masuk putaran kedua. Itu dia, makanya kita semua masih menunggu memenuhi syarat Parabel tadi gitu. Jadi siapa yang bisa menjawab ini hanya waktu yang bisa menjawabnya. Nah, itu dia. Terima kasih banyak Bang Panggi. Ya. Mas Burhan juga terima kasih sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kami masih akan hadirkan berbagai kabar politik lainnya untuk Anda usai jeda saat lagi.